Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa faddil ala habibika wa rasulika nabiyyina al-Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmatnya yang tak terhingga. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali. Yang mana pekan kemarin sepertinya lagi pada sibuk semua ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir atas rahmat dan karunia dan izin Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam ibadah, dimudahkan dalam berinteraksi dan mulazamah dengan Al-Quran, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kelak dikumpulkan bersama kekasih Nabi Muhammad SAW di surganya insyaallah. Lalu Amin. wassalatu dan salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua, orang-orang yang kita cintai, anak keturunan kita, senantiasa dimudahkan untuk terus mengikuti jejak sunnah-sunnah Nabi kita dan diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali majelis kita pada pagi hari ini, kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana aslih lana sudurna wa yassir lana umurna wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tadabbur Al-Quran dengan di dalamnya ada tahsinnya, kemudian belajar teori bahasa Arabnya, menerjemahkan, menafsirkan, dan paling utama adalah mentadbikkan atau mengimplementasikan, mengaplikasikan dalam keseharian kita. Baik, tidak panjang kalam karena waktu sudah jam 10 lebih 15 nih ya. Mohon izin kepada seluruh yang sudah hadir untuk kita mulai saja. Silakan yang sudah megang Al-Quran untuk dibuka lanjutannya yaitu di surah Al-Asr. Surah Al-Asr ya. Kita akan masuk hari ini di surah Al-Asr. Sudah kelihatan ya untuk layarnya. Tangkapan layarnya sudah kelihatan besar insya Allah. Mohon izin kita baca dulu. Nanti gantian membaca. Suratnya pendek insya Allah, mudah-mudahan meskipun pendek tapi keberkahan dan juga manfaatnya besar untuk kita semua insya Allah. Ana baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik,
Saya sengaja potong biar nggak terlalu panjang dan mudah diikuti nantinya. Kita ulangi dari ayat pertama dulu, kita identifikasi dulu. Allah memulai ayat pertama dari surah Al-Asr dengan nama surat itu sendiri, yaitu wal asr. Wal asr. Perhatikan di sini ada dua kesalahan umumnya. Kesalahan yang pertama yaitu pengucapan huruf ain. Huruf ain bukan a, bukan wal a, tapi wal a. Dia punya sifat yang sering kita ulang namanya tawassut atau bainiyah, yaitu tengah tenggorokan ya ditekan a, bukan a kalau a di bagian bawah. Wal a. Kemudian setelah sad itu ada huruf ra. Jadi jangan sampai dihilangkan rohnya. Kadang dibaca wal as. As apa as? Di sini ada r-nya. Wal asr. Wal asr ada r. Ada efek dari matinya huruf ra. Baik, itu dua identifikasi dari ayat yang pertama. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Nah, di sini kita fokus ada tiga, ya, tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu nun yang bertasydid. In dia punya hukum namanya gunnah, yaitu dengung yang dipanjangkan. Nggak boleh buru-buru. Innal insana salah. In ada dengungannya. Termasuk juga insana. Itu ada ikhfa di situ. Ikhfa hakiki. Nun ketemu, nun mati ketemu sin. Kalau yang in tadi betul n, in. Kalau yang ada yang antara n dan eng. Innal insana lafi khusr. Nah, yang ketiga yaitu sama dengan asr. Ini khusr. Ada efek dari ra yang mati. Maka jangan sampai khus, tapi ra-nya hilang. Saya ulangi. Innal insana lafi khusr. Khusr. Baik. Itu ayat kedua. Kita lanjut ayat ketiga. Saya potong jadi dua ya, biar tidak terlalu panjang. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Di situ boleh atau yang bacaan pertama tadi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, kalau berhenti di haqqnya berarti qafnya ditahan dulu, nggak langsung dipantulkan. Saya ulangi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Baik, kita identifikasi dulu. Pertama yaitu sama dengan ayat yang pertama yaitu wa'amilu. Wa'amilu bukan amilu. Nanti beda makna antara a dan a. Illalladzina amanu wa'amilu. Amilu wal 'asr wa'amilu. Ya, pastikan antara a dan a beda. Wa'amilus salih. Nah, huruf tipis dan bersih. Bukan ha ya, bukan salihah, tapi salih. Wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Ini juga huruf ha, bil ha. Kemudian qafnya ditahan dulu seperti di surah Al-Lahab. Tabbat wa tab. Ini bil haqq. Bukan bil haqq, salah, tapi ditahan dulu. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Itu kalau berhenti. Kemudian kalau lanjut gimana? Kita ulangi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, wa tawasaw bil haqq.
وتواصوا بالصبر. Baik. Sabr ini juga asr, khusr. Ada efek dari huruf ra-nya. Baik, barakallahu fiik. Anda rasa itu nggak terlalu sulit karena udah hafal semuanya. Kita ingin mendengarkan bacaan dari salah satu yang hadir. Dipersilahkan untuk dicoba. Siapa ini? Ada Bu Mita, ada Bu Nita, yang lain Bu Vivi, Bu Tatu, atau Bunung lagi. Masya Allah. Boleh deh, Ustaz. Ya udah, Bu Dita. Oke, silahkan Bu Nita. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Hah? Ulangi. In Wal asr. wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. In- Insananya ditahan. Innal insana lafi khusr. Ya, Illal harus ya lanjut. Nah, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sekali lagi. Wa tawassaw bil haqqi, guys. wa tawassaw bil haqqi wa Nah, tawassaw bil qi-nya langsung ketemu wa ya. apa Qiwa. Bukan wa tawassaw bil haqqi wa tawala. Bukan, tapi bil haqqi wa. Langsung disambungkan dengan huruf wawunya. wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, ahsan, masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Syukran jazil untuk wanita. Mudah-mudahan apa yang dibaca dan apa yang kita perdengarkan bersama memberikan keberkahan baik yang membaca ataupun yang mendengarkannya. Baik, syukran, barakallahu fiik. Dan rasa ya satu mewakili ya. Nanti kita akan fokus meskipun cuma 3 ayat pendek ini ternyata 38 slide juga. Jadi kita lebih memperdalam kajian isinya. Ya kalau untuk tahsinnya alhamdulillah sudah cukup bagus. Baik, mohon izin kita akan lanjut ke berikutnya yaitu terkait muqaddimah dulu ya. Kita akan muqaddimah dulu dari surah Al-Asr. Baik. Pertama, ya tentu kita tahu surah Al-Asr ini adalah surat yang ke-103 ya. Karena kita ada di belakang ya berarti kita ini surat yang ke-11 yang akan kita pelajari dari juz 30 ini. Terdiri dari 3 ayat sudah kita kenal dan merupakan surah Makkiyah. Sudah kemarin Makkiyah ya, Makkiyah tergantung zaman atau makan ya. Kalau zaman berarti surat Makkiyah itu yang setelah hijrah. Kalau makan berarti yang turun di Mekah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita identifikasi itu kan letaknya itu setelah At-Takatsur, berarti setelah Al-Asr ini kita besok akan belajar Takatsur. Kemarin kita belajar Humazah. Nah, Al-Asr ini kalau kita identifikasi itu letaknya setelah Al-Asr. Yang mana setelah afwan, At-Takatsur. Al-Asr ini letaknya setelah At-Takatsur kalau dari depan ya, dari kanan ke kiri. Yang mana Takatsur ini nanti kita pelajari di pertemuan yang akan datang insyaallah tentang kelalaian ya, akibat apa? Berlomba-lomba dalam bermegah-megah. Dan diletakkan sebelum Al-Humazah. Al-Humazah kita pelajari kemarin tentang kehancuran bagi orang yang mengumpat dan mencela yang tertipu dengan harta. Kenapa? Nah, posisi soal asar sangat strategis. Kenapa? Ia menjadi jawaban dan solusi atas penyakit yang disebutkan dalam kedua surat yang mengapitnya. Ya, jawaban dan solusi antara At-Takatsur dengan Al-Humazah. Baik, ya nanti boleh nanti. Ini namanya kita
namanya munasabah. Apa hubungannya ayat surat satu dengan surat yang lain atau ayat satu dengan yang lainnya? Menggabungkan atau mengaitkan antara satu dengan yang lain. Maka di sini at-takatsur, jika at-takatsur adalah diagnosa penyakit, ya, penyakit apa? Kelalaian akibat berlomba-lomba dalam kemegahan, ya, maka al-asr adalah resep penyembuhnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kita kaitkan antara surat ini dengan yang lain. Kita lanjutkan lagi. Sebab turunnya, kita sudah mencari beberapa referensi, ya, tidak kurang lebih eh, secara spesifik yang menerangkan tentang al-asr ini tidak seperti surat yang lainnya. Tapi kalau kita lebih gali mendalam, maka para mufasir ini cenderung surat ini diturunkan untuk apa? Lebih kepada tujuannya. Maka kita ambil poinnya, ya, dari pendapat para mufasir tersebut. Turunnya ayat ini dengan tujuan yaitu untuk menetapkan hakikat kehidupan. Nanti akan kita pelajari dalam Al-Asr ini, yaitu bahwasanya isi dari surat tersebut itu memiliki fungsi untuk memberikan semangat dan landasan spiritual bahwa waktu yang kita jalanin, ya, mereka itu maksudnya manusia secara umum, meskipun ada kesulitan, maka semua itu tidak akan ada sia-sia jika diisi dengan 4 pilar keselamatan yang akan kita pelajari, ya. Kemudian kita juga temukan riwayat dan sering juga tradisi di di pondok-pondok itu atau di majelis-majelis ilmu, sering kita mendengar bahwasanya surat Al-Asr ini sering dibacakan bersama. Dan memang ada riwayat tradisi para sahabat, ketika dua sahabat bertemu, maka sebelum berpisah, ini para sahabat ini membacakan surat Al-Asr secara penuh. Seakan-akan ini menjadi surah wasiat, ya, wasiat perpisahan. Ya. Kemudian terakhir, turunnya ayat ini menjadi respon terhadap gaya hidup jahiliyah. Baik jahiliyah yang hakiki, itu turunnya ayat ini di Mekah, ataupun jahiliyah yang terjadi di zaman sekarang. Meskipun ini secara tersirat, ya, tentu surat ini merupakan kritik tajam terhadap gaya hidup masyarakat jahiliyah yang dulu, dan bisa jadi ada tradisi jahiliyah yang masih melekat sampai saat ini. Apa itu? Yang mana mereka membuang waktu, ya, dengan hal-hal yang sia-sia. Kemudian mereka hidupnya tanpa tujuan. Tentunya yang demikian akan membuat hidupnya akan merugi dunia dan akhirat. Baik, ini poin-poin yang nanti akan kita temukan insya Allah dari surah ini. Lalu hari ini kenapa kita akan belajar surah Al-Asr? Apa urgensinya? Kita klasifikasikan, di antara urgensinya adalah surat ini adalah peta jalan keselamatan. Jadi di sini adalah roadmap-nya, ya. Ada roadmap bagaimana supaya kita selamat di dunia ini. Dan roadmap-nya nggak terlalu detail, rinci, dan lainnya, tapi ringkas. Masih meringkas, tapi padat. Dan yang memberikan langsung kepada zat yang memberikan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di akhir nanti kita harapkan kita bisa menakar kembali stabilitas dalam kehidupan kita. Peta sejauh ini bagaimana? Berdasarkan cermin dari surah Al-Asr. Kemudian surat ini dalam 3 ayat, ya, 3 ayat merangkum seluruh prinsip keselamatan dan kesuksesan dalam Islam. Surat ini menyajikan peta jalan yang tuntas, ya, yang komprehensif dari kondisi kerugian manusia menuju keselamatan abad. Jadi kalau nggak mengikuti 3 ayat ini, ya, yang nanti akan kita rangkum menjadi 4 poin, maka secara default, secara otomatis manusia itu rugi. Maka sebelum rugi, maka akan diubah dengan tuntas dan komprehensif menuju keselamatan abadi. Dan dalam surat Al-Asr ini, dia tidak hanya berbicara tentang kesolehan individu, ya. Kita nggak ngomongin secara personality, tetapi juga tanggung jawab sosial, ya, yang menjadikannya sebuah manhaj atau sebuah jalan hidup yang sempurna dan seimbang. Bahkan lebih dari itu, larangan untuk si yang memiliki sifat individualisme, ya, harus mengutamakan sosial, ya,
hubungan sosial kepada yang lain. Kemudian apa yang akan kita dapatkan hikmah yang mendalam dalam soal asr ini? Ini masih mukadimah ya, jadi kita ambil secara global saja. Pertama, secara default tadi kita sampaikan, secara dasar manusia itu semuanya itu rugi, ya. Jadi baru lahir itu sudah rugi gitu kan, secara defaultnya. Ya. Nah, untuk selamat dibutuhkan 4 investasi yang harus dilakukan secara serentak. Ya, harus punya investasi. Jadi bukan hanya dalam rugi masalah materi, tetapi rugi dalam kerugian yang realita atau real nyata. Maka sebelum itu terjadi, kita harus mengidentifikasi diri kita punya 4 investasi ini atau tidak. Yaitu, nih, adanya iman atau keyakinan, adanya aksi nyata atau tanggung jawab amal soleh, kemudian tanggung jawab sosial, tawasi bil haq, kemudian ketahanan kolektif atau tawasi bis sabar. Nanti kita akan jelaskan satu persatu di tadabbur ayatnya insyaallah. Kemudian terakhir, mengabaikan salah satu ini hilang dalam diri kita, hilang satu, membuat investasi waktu menjadi tidak maksimal atau bahkan gagal total. Jadi nanti poinnya 4 ini poin akhirnya. Baik, Anda rasa itu mukadimah supaya kita ada gambaran umum dulu, gambaran globalnya, supaya ada mapnya, ada roadnya. Kajian ini tidak ngawang-ngawang ya. Ya, nanti sudah kita sebutkan di awal ini supaya pemicu untuk semangat sampai akhir insya Allah. Kita akan masuk arti dan makna perkata dulu. Sebelum masuk makna mendalam atau tadabbur per ayatnya. Nah, baik, seperti biasa, kita baca ulang dulu ya. Boleh, yang tadi belum sempat baca, nanti baca bareng-bareng saja di tempatnya masing-masing. Saya baca dan ibu juga baca supaya ngaji kita ini tidak hanya mendengar tapi juga membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap hurufnya Allah lipat gandakan minimal 10 sampai lipatan tak terhingga insya Allah. Kita lanjut di ayat yang pertama secara makna arti perkata ya, secara leksikalnya dulu, secara makna kamus dulu. Wa al-asr. Jadi ada dua, wa dan al-asr. Pertama wa. Apa ini kira-kira wa? Demi. Nah, baik. Syukran barakallah. Wa ini ternyata dalam bahasa Arab itu ada maknanya banyak ya. Yang kita pelajari di ayat ini nanti wa ini maknanya ada dua, ya. Ayat pertama ini dengan ayat selanjutnya, ayat 2 atau 3 nanti kita temukan wa juga, ya. Kalau kita lihatin ya. Nah, kan wa di sini, mohon maaf, ayat yang ketiga bukan kedua. Wa. Nah, wa berarti ada 4 wa. Ternyata 4 wa ini maknanya beda-beda, ya. Khususnya di ayat yang pertama. Kalau wa yang biasa kita pahami itu dan ya. Dan ternyata ini bukan dan. Tuh, bagaimana cara membedakannya? Membedakannya yaitu huruf setelahnya, isem setelahnya apa? Kalau isem setelahnya kok kasrah, ini ya kasrah ya, maka ini diartikan demi, ya. Diartikan ini adalah wawu sumpah, bukan wawu penyambung, ya. Ada wawu penyambung, ada wawu sumpah. Tapi kalau saya bacanya wal asru, maka automatically ini diartikan wawu penyambung, ya. Wal asru contohnya.
Maka ternyata harokat ini memberikan makna yang beda. Mengubah makna artinya awalnya wau sumpah menjadi wau penghubung atau penyambung. Baik, syukran. Berarti tadi sudah disebutkan artinya adalah wajurnya yang dalam hal ini karena setelahnya kasrah maka diartikan demi ya, demi. Nggak saya tulis ya karena anak rasa sudah hafal semua. Al-asr. Nah, al-asr anak rasa nggak asing lagi ya. Diartikan yang kita pahami sekarang yaitu asar itu diartikan sebagai waktu gitu kan, demi waktu atau demi masa kan gitu. Meskipun nanti kita bahas minimal ada 4 atau 5 atau bahkan lebih dari itu makna dari asar itu sendiri. Tapi nggak apa karena ini kita secara bahasa atau secara kamusnya, maka kita katakan wal asr demi waktu atau demi masa. Baik, syukran. Ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Inna. Artinya apa inna? Sudah sering ya? Anda rasa Sesungguhnya. inna udah. Tapi Baik, syukran. Inna artinya sesungguhnya. Ya. Sama ya. Baik itu inna atau diganti ke atas anna. Ya. Inna dan anna artinya sama. Itu sesungguhnya. Al-insan sudah tahu juga nggak tak tulis yaitu manusia ya. Bisa insan, bisa insu, ada annas, ada ibnu Adam, ada bashar. Kita fokus insan. 4 5 tadi artinya sama aja manusia. Lafi. Lamnya pendek ya, bukan laya panjang. La ini ya diartikan apa? Hampir sama dengan inna. Betul-betul sungguh-sungguh. Nah, maka saya tulis ini sungguh fi di dalam ya, sungguh di dalam la. Maka hati-hati kalau kita salah baca. Kalau seandainya kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu aku bersaksi an sungguh la panjang tidak la tidak. Tapi kalau lanya dibaca pendek asyhadu alla ilaha illallah bahaya sungguh ada ilah ada yang disembah selain Allah kan bahaya. Kadang ada orang yang membacakan asyhadu alla ilaha illallah aku bersaksi sungguh ada zat lain yang disembah selain Allah kan bahaya. Gara-gara lam pendek dan lam panjang. Maka hati-hati. Lamnya harus dipanjangkan kalau tadi la ilaha illallah. Nah, kalau yang di sini lamnya pendek artinya sungguh, benar-benar. Fi di dalam khusr, khusr, khusr. Apa? Kerugian. Ya, innal insan sungguh manusia sungguh di dalam kerugian. Gitu ya. Jadi 2 kali penekanan nih, sungguhnya 2 kali. Kita bahas nanti. Kemudian ayat yang ketiga, illa. Ya, udah nggak asing lagi illallah gitu kan kecuali alladzina orang-orang yang ya udah nggak saya tulis lagi karena sudah hafal semua. Amanu dari kata iman. Nggak ditulis juga karena sudah hafal semuanya. Nah, wawu dan alif di akhir apa? Menandakan mereka. Ya, mereka sudah beriman kecuali orang-orang yang mereka sudah beriman. Wa amilu sama, wa amilu amal. Mereka sudah beramal as-salihat, amal-amal yang soleh. Jadi gimana? Kecuali satu orang-orang yang sudah beriman, dua orang-orang yang sudah beramal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, kalau wa di sini karena dia bertemu dengan fiil, bukan bertemu dengan isem, ya, maka bisa dipastikan itu adalah waw penghubung, ya. Tawasau dari kata wasiat, waso, ya, dari kata wasoya, tawasau. Nah, ini tawasau beda dengan wasau. Ada tawasau berarti saling. Jadi tidak sendiri satu saja, tapi saling. Ada hubungan timbal baliknya. Saling berwasiat.
Apa yang maksudnya? Bil haq. Bi dengan al-haq, kebenaran. Nah, kemudian wa lagi sama dia di atasnya itu dan wau penghubung. Dan tawasau mereka saling bis sabar. Saling apa? Saling berwasiat bis sabar dengan kesabaran. Baik. Mungkin nanti secara terjemah Anda rasa nggak sulit juga ya, nggak sulit karena sudah hafal dan sering mendengar juga. Cuman tadabbur di balik ini semua nanti bagaimana kita akan bahas insya Allah. Nah kalau kita terjemahkan, ini ambil terjemah dari Kemenak ini. Pertama, wal asr demi masa. Ya, sudah ada lagunya juga ya. Demi masa gitu kan. Nggak hafal ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar. Nah, tadi kan inna sesungguhnya al-insan manusia lafi. Nah, la ini benar-benar atau sungguh-sungguh fi dalam al-khusr kerugian. Defaultnya, asalnya. Illa kecuali alladzina amanu orang-orang yang beriman wa amilus dan mereka mengerjakan amal soleh wa tawasau bil haq nasihat menasihati ada hubungan timbal balik supaya mentaati kebenaran. Oh, di sini nasihatnya mentaati ya, tidak berwasiat ya, nggak apa. Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, menetapi di sini mentaati menetapi kesabaran. Tapi ya, ini namanya juga terjemah supaya kita paham. Tapi kalau kita hanya sampai berhenti di terjemah kayak bingung nih ya, mentaati kebenaran, menetapi kesabaran. Baik. Nggak apa, nanti kita akan pahamkan melalui penafsiran atau tadabburnya. Alhamdulillah. Anda rasa itu gambaran secara global dari segi makna perkatanya ataupun terjemah per ayatnya. Nah, kita sekarang masuk pada inti dari kajian ini yaitu tadabbur per ayat sekarang. Tadabbur per ayat. Mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, kita baca lagi supaya memperbanyak amalan insya Allah. Sengaja ini sebelum mulai kita tempelkan lagi supaya kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Tadi sudah kita baca ya. Wal 'asr. Berarti demi asr. Masa atau demi waktu. Secara leksikalnya, secara perkata atau linguistiknya. Inna sesungguhnya al insana manusia la sungguh fi di dalam khusr. Khusr apa ingat ya? Khosaro. Khosaro. Nanti kalau ketemu khusron, kemudian apa? Khusr, khosaroh dan lainnya semisalnya wazan yang lain, maka pastikan itu maknanya satu, khusr rugi. Baik. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu sudah beriman wa amilu dan sudah beramal as-solihat. Bisa ya? Sudah. Kenapa sudah? Karena menggunakan fi'il madhi. Wa tawasau berarti menggunakan fi'il mudhari dan mereka saling saat ini dan seterusnya saling berwasiat bil haqqi dengan kebenaran dan tawasau saling berwasiat dengan kesabaran. Anda rasa sudah nggak ada satu kata pun yang tersembunyi ya? Semua sudah bisa mengartikan ya. Al-asr, kemudian khusr ini yang baru mungkin ya. Kemudian apa? Amanu amal soleh sudah. Bil haqi hak kebenaran. Tawasau wasiat. Sabar sabar. Udah bahasa Indonesia semua ini ya. Jadi secara perkata ini sudah bisa mengartikan insya Allah. Oh, Masya Allah sudah kelihatan aja nih tadi lupa menampilkan dulu saya tampilkan semua kalau gitu. Baik, ya gitu ya. Wal asr. Wal asr tadi apa? Demi asr. Kita fokus dulu dengan waw. Wa ya. Huruf wawu, wawu qasam namanya ya. Ada wawu qasam dan yang kedua tadi kita sebutkan wawul atf. Qasam itu huruf sumpah. Nah, ini istilah gramatikal ya. Istilah dalam nahwunya namanya wawu qasam. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menarik perhatian itu pertama. Untuk menarik perhatian. Bayangkan kalau kita mau bersumpah berarti kan orang akan fokus. Kalau demi Allah kayak gitu, contohnya. Maka dalam hal ini
apa yang disumpahi membuat orang menjadi pusat perhatian ini, menjadi pusat perhatian. Nah, saya tambahkan di sini, kedua, mengagungkan subjek sumpah. Ya, siapa subjeknya yang bersumpah? Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asarnya. Allah Maha Agung, kemudian menjadikan yang disumpahin itu menjadi agung pula. Nah, sumpah Allah ini menunjukkan pentingnya hal yang disumpahkan. Pentingnya yang disumpahkan apa? Asar. Ya, yang bersumpah itu menjadi mulia, kemudian objeknya atau sesuatu yang ditunjuk itu menjadi sumpah itu juga menjadi hal yang penting juga. Baik. Nah, cuman bedanya di sini. Ketika Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya itu boleh. Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya. Apa? Asar, yaitu waktu atau masa di sini. Ini menunjukkan betapa agung dan pentingnya makhluk tersebut. Ya, betapa pentingnya Allah sampai bersumpah dengan makhluknya. Ya, dan betapa dahsyatnya isi pesan yang akan datang setelah sumpah tersebut. Nah, berbeda dengan kita, sebagai makhluk nggak boleh bersumpah sama makhluk. Tapi kalau kita demi Nabi Muhammad contohnya, Nabi Muhammad makhluk nggak boleh. Demi, kalau istilah kecil waktu kecil tuh ya, demi alam semesta nggak boleh. Demi malaikat nggak boleh. Ya, apalagi yang biasanya apa mie apa, mie ayam, mie goreng itu. Demi mbahmu lah, apalagi mbahnya di bawah-bawah nggak boleh. Ya, nah intinya kalau kita bersumpah hanya boleh kepada satu, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan argumentasi kita. Tapi kalau Allah ya suka-suka Allah. Nah, apa esensi dibaliknya ketika Allah bersumpah kepada makhluknya? Pertama, Allah ingin menunjukkan keagungan dirinya. Kedua, Allah ingin menunjukkan betapa pentingnya makhluk yang disebut tadi. Dalam hal ini konteksnya adalah asr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, ada pesan yang sangat mendalam, yang sangat dahsyat yang ingin Allah sampaikan dengan penyebutan asr tersebut. Karena kata asr itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Termasuk juga yang lainnya, Allah bersumpah banyak sekali di Al-Quran itu, wadduha, wasyamsi, wallaili, wal fajri, dan yang lainnya. Itu menunjukkan dua hal. Zat yang bersumpah itu menunjukkan keagungannya. Kamu bisa nggak? Mana ciptaanmu? Kan nggak bisa. Menunjukkan keagungan Allah. Kedua, yang disebut itu memiliki peran penting atau memiliki sesuatu yang besar yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, di balik penyebutan itu akan ada pesan yang sangat penting, pesan yang sangat dahsyat. Ini tiga poin yang harus kita pahami ketika memahami atau mentadabburi ayat-ayat semisal. Kita lanjutkan. Karena masuk pada al-asr. Al-asr tadi kita sebutkan asr. Kita udah secara terjemah udah kita artikan satu ya, masa gitu ya. Tapi kalau kita lihat pendaraan secara literasi para ahli tafsir, ternyata ada banyak makna asr itu sendiri. Ya, bukan hanya masa saja, tapi kita lihat. Dan semuanya tidak bertentangan. Nah, ini sering kita sebutkan al-ikhtilafu fit tadabburil ayat atau fit tafasiril ayat wa at-tuqawi. Ada istilah yang mengatakan perbedaan penafsiran, perbedaan argumentasi, perbedaan sisi pandang dalam menafsirkan Al-Quran itu saling menguatkan, tidak saling bertentangan. Artinya boleh. Maknanya satu, dua, tiga, meskipun nampak secara zahir berbeda, tapi itu memperkaya, ya kan? Saling memperkaya, tidak bertentangan. Contoh yang mungkin pernah kita bahas apa ya dulu tuh ya? Itu ya surat yang sudah kita hafal di luar kepala itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Maka ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Kau berikan nikmat kepada atas mereka.
Nikmat apa ini? Nah, kan maknanya banyak sekali. Kalau kita telah itu secara referensi itu akan banyak dalam kitab tafsir itu bisa sampai 10-20 makna. Ada yang mengatakan artinya Islam, ada yang mengatakan artinya ini Alhamdulillah. Bentar, ini ada angin lewat. Kemudian ada yang mengartikan Al-Quran, ada yang mengatakan surga, ada yang mengatakan Nabi, Rasul, dan yang lainnya. Masya Allah, maknanya luas sekali. Dan itu tidak saling bertentangan. Semuanya bisa dipahami seperti itu. Termasuk juga Al-Asr. Al-Asr kita sebutkan yang pertama. Yang barusan kita artikan itu masa. Itu waktu secara mutlak. Ya, ini waktu yang terus bergulir nih ya. Waktu yang terus bergulir ini. Nah, ini mayoritas ulama. Makanya kita terjemahkan pun juga diartikan sebagai waktu atau masa kan itu. Nah, ini termasuk juga pendapat mayoritas ulama, termasuk juga Imam Ibnu Katsir. Ummul Ummut Tafasir, yaitu induknya ahli tafsir. Apa itu waktu? Ya, waktu dia panggung di mana seluruh peristiwa kehidupan manusia berlangsung. Sekarang ini, terus semakin detik lewat ini ya. Yang kita rasakan ini, baik suka ataupun duka, baik kita mendapat keuntungan atau rugi. Nah, ini yang kita dapatkan ya. Ya, anak rasa sudah nggak asing ya dengan waktu. Nah, Allah bersumpah dengannya, dengan waktu saat ini, tiap detiknya, tiap mili detiknya, untuk mengingatkan bahwa di dalam waktulah letak keuntungan ataupun kerugian itu ditentukan. Nah, ini sudah mulai berjalan ya. Tiba-tiba sudah 53. Tadi kayaknya baru mulai 10.15. Lewat begitu saja. Apa yang kita gunakan? Apakah untuk sesuatu yang sia-sia atau menghadirkan keberkahan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kenapa kalau diartikan yang pertama sebagai waktu. Berarti apa? Allah ingin mengingatkan, hati-hati dengan waktu. Hati-hati dengan waktu. Dengan waktu yang terus bergulir ini, tiap detiknya lewat terus. Tik, tik. Ini menentukan kita menjadi orang yang beruntung atau menentukan menjadi orang yang rugi. Tapi itu makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu asar. Ini ya bentar lagi zuhur. Nanti sore asar. Nah, memang tulisannya seperti ini. Waktu az-zuhru wal asr. Nah, asr berarti waktu asar. Nah, ini Pak, sebagian mufasir termasuk Pak Imam At-Tabari mengartikannya sebagai waktu sholat asar. Jadi demi waktu sholat asar. Berarti lebih spesifik lagi nih. Lebih spesifik. Dan dua-duanya bisa. Kenapa disebut waktu sholat asar? Nah, di sini. Waktu asar adalah waktu di penghujung siang, di akhir siang. Saat matahari mulai terbenam. Mengingatkan manusia bahwa siang kehidupannya akan segera berakhir. Ya, artinya seakan-akan, udah mulai asar nih, bentar lagi malam nih, asar nih udah asar. Artinya bentar lagi mau tutup usia. Kapan? Nggak harus nunggu tua. Mohon maaf, kita pun nggak tahu. Ya. Yang nampak muda bisa jadi terakhir, yang tua duluan, gitu kan? Gitu. Nah, contohnya gitu kan. Atau yang muda terakhir setelah yang lebih tua. Ini sama aja. Baik. Intinya ini makna yang kedua. Jadi seakan-akan menjadi sebuah tanda. Udah mulai asar nih, bentar lagi maghrib ya. Kalau maghrib udah gelap gulita, artinya udah tutup usia. Baik, itu makna yang kedua yang diartikan para ulama. Nah, ada yang ketiga, makna yang ketiga, wal asr. Betul, sama-sama masa, tapi masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, ini Pak, sebagian lain menafsirkan sebagaimana diutusnya Nabi terakhir, sebuah masa kemasan di mana risalah Allah telah turunkan. Jadi wal asr, demi risalah di masa ya, turunnya masa kemasan yaitu turunnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yaitu sebagian kecil ya. Atau makna yang keempat yaitu analisa secara linguistiknya kata asar secara bahasa kalau kita teliti itu dari kata asir, asir memeras. Dari soro ya. Kalau seandainya kita pengen jus ya, mau jus apa? Jus mangga, asirul mangga. Nah, itu bahasa Arab ya. Asir. Dikata asor, memeras. Karena jus itu kan diperas gitu kan. Atau di blender kalau sekarang ya. Kalau dulu kan ditumbuk-tumbuk baru diperas muncullah namanya perasan itu namanya asir. Ya, itu secara linguistik.
Makna keempat. Apa artinya? Seolah-olah waktu adalah sesuatu yang memeras saripati kehidupan manusia, mengeluarkan esensi dari setiap amal perbuatannya. Jadi waktu ini nanti akan dikumpulkan dari awal lahir sampai meninggal, dikumpulkan, diperas, diasir. Mana nih saripati nih? Esensi amalnya mana sepanjang hidup? Nah, itu makna yang keempat seperti itu. Ya, ada demi apa saripati gitu ya, demi jus gitu. Yang hasil dari kehidupan manusia. Nah, gitu. Ya, itu secara linguistik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, ini ada berapa berarti? Ada empat ya. Pertama apa tadi? Yaitu waktu sendiri, yaitu tanggung kehidupan kita, untung, rugi, senang, bahagia ini. Kedua apa? Masa waktu asar. Kenapa? Yaitu di penghujung siang, penghujung kehidupan. Ketiga apa? Masa diturunkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat secara linguistik yaitu perasan dari kata asoro. Taib atau esensi syaripati kehidupan manusia. Baik, mudah-mudahan ini bisa diperjelas. Selanjutnya, apa esensi yang kita ambil dari kata wal asr? Ini simpel aja. Wal asr apa? Nah, Allah saat ini ketika kita membaca ini sedang memberitahu kita, perhatikanlah modal terbesarmu ya. Seakan-akan seperti ini ya. Manusia semua yang baca Al-Asr tadi, Ari, gitu. Perhatikanlah, modal terbesarmu yang terus berjalan, terus nih berjalan, dan tak akan pernah kembali, yaitu waktu. Itu kita modal kita. Karena dengan modal inilah nasib abadi akan ditentukan. Yaitu di akhir akan ditentukan. Sekarang nih, kita punya modal nih, kayak gunung es gitu, kayak sesuatu yang besar. Mulai meleleh, meleleh terus nih. Terus meleleh, 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 lama-lama habis. Ya. Maka kalau kita lihatin tuh ada jam apa tuh? Jam sen tuh, sen watch itu ya, jam pasir itu. Itu seharusnya bagus tuh. Kalau jam muter kan ya muter terus nggak kita nggak pernah nggak mendapatkan hikmahnya. Tapi jam yang apa jam pasir itu semakin turun itu seakan-akan itu mengingatkan kita ini waktuku bentar lagi habis, bentar lagi habis. Nah, itu modal kita. Nah, sumpah ini adalah sebuah alarm. Alarm dari Allah yang membangunkan manusia dari kelalaiannya terhadap waktu. Jangan sampai lalai nih sudah terus Allah Akbar. Sudah nih apa terus habis nih waktu udah bentar lagi habis, bentar lagi habis, aduh udah 40 tahun, aduh udah 50, aduh 60, bentar lagi udah gitu kan udah hati-hati bentar lagi aduh entah habis zuhur, entah habis asar nanti, entah hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan nggak tahu. Masya Allah, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, ini mengingatkan kita untuk waktu yang terus bergulir ini jangan sampai lengah, jangan sampai hilang begitu saja. Ya, terus berjalan waktunya dan mudah-mudahan alarmnya ini bisa kita reda dengan hal yang bermanfaat. Relevansinya apa? Di zaman yang penuh gangguan ya distraksi ini perlu mampu memanage waktu ya. Maka ayat ini mengingatkan kita ini adalah fondasi dari konsep produktivitas dalam Islam. Kalau mau produktif ya harus di manage waktunya. Ya, karena kita kerja ya terus lupa dia. Apakah dengan kerja terus itu akan produktif kemudian menghasilkan nilai di sisi Allah atau yang sekedar dunia saja. Maka jangan sampai lengah, jangan sampai lengah dengan dunia. Setiap detik ini udah mulai detik ya habis nih. Ya udah 11.01. Kita tadi ngomong 53, ini udah habis. Kayaknya baru kemarin masuk TPA anak gitu kan. Mungkin ibu juga. Kayaknya baru kemarin menikah. Kayaknya baru kemarin punya anak. Kayaknya baru kemarin anaknya sekolah. Sekarang sudah, Masya Allah, sudah punya cucu. Sudah di usia senja dan lain. Setiap detik yang terbuang untuk hal sia-sia adalah bagian yang modal abadi yang sedang kita bakar tanpa hasil. Dan setiap detik ini akan terus ditanya oleh Allah. Ayo ini tetesan pertama, tetesan kedua. Sia-sia tidak? Sia-sia tidak? Masya Allah. Nah ini biar agak gaya dikit. Time is not money. Nah,
Ya, the time is money kan gitu kan, kadang the time is money kan gitu. Itu konsepnya orang yang hubud dunia itu kan. Ya nggak apa-apa. Mungkin dia uang dia waktu dia untuk uang, ngejar uang saja. Tapi that time is not money. Time is life itself. Masya Allah. Ya, waktu adalah hidup itu sendiri. Hidup kita adalah waktu. Tergantung buat apa untuk itu kita. Untuk hal yang sia-sia atau kita untuk ngaji, alhamdulillah produktif. Bukan hanya produktif, bahkan ada ridha Allah Subhanahu wa taala di situ. Baik, ini baru ayat pertama. Ini simple, tapi kalau kita tadabburi, masya Allah, ini betul-betul seharusnya menggugah kita. Ayo waktunya, ayo terus-terus ini. Udah alarmnya udah bunyi kayak kita. Baik, baik. Dan yang masih muda pun jangan ngerasa alarmnya belum bunyi, udah bunyi juga sekarang gitu kan. Alarm kita sama-sama bunyi. Ya, karena waktunya kita nggak tahu apakah ini alarm terakhir kita, ya nggak bisa berlanjut lagi atau bagaimana kita nggak tahu. Kita lanjutkan, masih panjang nih, meskipun ayatnya pendek-pendek. Innal insana lafi khusr. Nah, ini mulai ya tadi ya. Ketika kita nyebutkan di awal tadi, Allah ketika menyebutkan sumpah dengan makhluk tadi ada tiga triad, keagungan yang bersumpah, pentingnya hal yang disumpahi, dan pentingnya pesan setelahnya. Nah, kita masuk sekarang pesannya. Innal insana lafi khusr. Inna. Tadi sudah ya, sesungguhnya. Tapi kita gabungkan saja. Di sini ada inna dan la. Inna dan la. Dua-duanya diartikan sungguh-sungguh. Kata inna dan la ini adalah puncak dari penekanan dalam balaghatul Arabiyah. Dalam segi balaghah bahasa, dalam konteks bahasa Arab. Allah menggunakan dua alat taukid. Taukid itu penekanan ya. Langsung satu paket. Ya. Dalam satu ayat langsung satu paket dua kali penekanan. Yaitu inna di awal dan la di tengah. Lafi ya, lafi. Seolah-olah Allah berfirman, dengarkan baik-baik. Hari, dengarkan. Kamu ya, yang dengarkan ini, dengarkan baik-baik. Hari, dengarkan. Aku tegaskan seyakin-yakinnya. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Masya Allah. Kurang apa coba? Ini kalau orang yang paham bahasa Arab, inna. Lafi jadi satu. Ini udah nggak ada apa? Titik komanya lagi, nggak ada keraguan. Maka kalau kita ubah dalam bahasa Indonesia sekarang. Dengarkan baik-baik ya. Aku tegaskan dengan seyakin-yakinnya. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Masya Allah. Ini apa? Inna lafi. Ini menunjukkan betapa pastinya kondisi merugi ini bagi manusia. Ini ya, nanti kita sebut ini merugi. Nah, kita lewatin dulu. Kata insan pakai alif lam jinsiyah, namanya alif lam jinsiyah. Di sini mencangkup seluruh jenis manusia, siapapun Anda tanpa terkecuali, baik laki-laki atau perempuan, baik kaya, miskin, raja, rakyat biasa, semua mendapatkan vonis yang universal. Semuanya, semuanya. Ya, yang berbicara, yang mendengar, yang banyak omong atau yang dengar. Nah, semuanya, semuanya kena dengan penekanan ini. Apa penekanannya? Penekanannya adalah la fi khusr. La fi khusr. Fi khusr. Nah, kenapa lam ini diulangi? Penegas ganda. Inna sudah, la fi-nya sudah. Ya. Fi di dalam. Menunjukkan bahwa manusia tidak sekedar rugi, nggak sekedar rugi biasa. Tetapi fi, apa artinya fi itu? Di dalam. Kita artikan tenggelam, terperangkap di dalam hakikat kerugian. Masya Allah. Jadi kalau kita mungkin lagi berenang di kolam renang ya, ya tenggelam di dalam kolam renang gitu. Tapi kalau seandainya Lavi itu tenggelam di dasar lautnya. Bukan hanya sekedar permukaan nanti muncul lagi, tapi betul-betul di kerak lautan. Dan itu yang dirasakan oleh siapa? Firaun. Betul-betul tenggelam di dasar laut. Nah, itulah posisi kita. Posisi yang berbicara. Posisi Anda, mohon maaf, yang mendengarkan ini, Allah menyebutkan dari ya, dengarkan baik-baik. Aku tegaskan, Allah menegaskan dengan seyakinnya tanpa ada kerugian. Apa? Kita semua
laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya tanpa terkecuali fi khusr. Hakikatnya kita itu tenggelam, terperangkap di dalam kerugian yang hakiki. Rugi semuanya kita tuh. Nggak ngapa-ngapain ini, nggak ngapa-ngapain itu udah rugi. Gitu loh. Defaultnya, defaultnya kita diemin rugi. Gitu ya. Tidur rugi. Bekerja rugi, ini defaultnya, defaultnya. Karena ini kita berhenti sampai di sini aja. Kita berhenti di sini, betul-betul selesai. Hidup itu penuh kerugian. Masya Allah. Ini kalau kita hanya berhenti sampai sini. Ya, tapi nggak masalah kita pahami dulu. Supaya menyadarkan kita. Kadang itu kita merasa aman. Merasa nggak ada apa-apa kan gitu. Ah, santai dulu dah. Padahal jangankan santai, kerja saja kita rugi gitu ya. Karena ada kan orang yang dia capek-capek kerja tapi kan rugi kan itu. Capek-capek ngejar jabatan rugi kan. Firaun kan itu. Capek-capek ngumpulin uang rugi ada kan. Siapa? Korun. Jadi jangan dikira yang dia bekerja kemudian sukses belum tentu. Nah, ini penegasan yang harus kita sadarkan supaya kita nggak ngerasa aman ini atas kondisi kita saat ini. Baik, apalagi Allah sudah menggunakan double penegasan. Preposisinya, ya penegasannya itu dua. Nah, kerugian itu meliputi dari segala sisi. Makanya kita sebut khusr. Kenapa? Karena khusrnya dalam bentuk nakiroh. Udah kita share orang ya. Khusrin. Indefinitif. Indefinitif. Menunjukkan kerugian yang dahsyat. Total dan tak terbayangkan. Khusrun azim. Kita semua khusr. Apapun kondisinya. Dimanapun berada. Rugi. Dan ruginya bukan sekedar rugi. Tapi tenggelam terperangkap dalam kerugian yang hakiki. Kalau sudah seperti ini seharusnya nggak tenang ya gitu kan. Seharusnya kok enjoy, nggak bisa seharusnya. Kalau sampai titik ini, lu rugi loh. Bayangkan, bayangkan aja dulu. Kita udah capek-capek kerja, dapat gaji hari ini, ternyata gajinya tuh netes jatuh terus, ya. Bayangkan kita membawa karung nih, karung isi emas. Ternyata karungnya itu ada yang jebol, ada lubangnya, netes terus. Itu kondisi kita, ya. Dan itu apa yang netes itu? Bukan emas, tapi waktu kita. Itu melewat terus tuh. Rugi. Hah? Bukankah kayak gitu nggak rugi kan? Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Terus ini netes terus nih. Uang kita tiba-tiba bertebaran terus setiap detiknya. Kan rugi, tapi kita nggak sadar. Itu makna sini. Lafi khusay. Masya Allah. Maka di sini bukan kerugian biasa, tapi kebangkrutan total di dunia dan akhirat. Wah, kalau sudah ngomongin gini, berat. Tadi bocornya nggak kecil, bocornya brol gitu. Bocornya gede nih, Mas. Tapi ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Kalau sadar, wah dia was-was ya. Dia merasa berarti apa ini supaya nggak rugi. Nah, apa ini supaya saya nggak mau rugi nih? Gitu. Bukan hanya sekedar, oh uang aku aman, di rekening masih banyak. Oh aku aman, di rumah ada nasi, ada makanan. Itu duniawi. Tapi yang kita bahas ini bukan hal itu. Kita ngomongin sesuatu yang abadi, yang ngomongin akhirat. Dan disebutkan di sini khusrun azim. Kita dalam kerugian yang besar. Ya, bukan hanya kerugian biasa, tapi kebangkrutan total dunia akhirat. Kalau konteksnya hanya berhenti di ayat kedua ya. Kenapa? Karena ini menggunakan khusr nakiroh indefinitif. Pakai kasrah nih loh gara-garanya. Gara-gara kasrah ini. Ya. Kalau tadi apa? Al insan menggunakan apa? Al in masing-masing manusia. Menggunakan definitif. Satu setiap orang nih, setiap kita. Iya, gitu ya. Mudah-mudahan ini dari segi linguistiknya bisa dipahami sehingga menemukan makna yang utuh. Ya. Kita lanjutkan. Kita nukil pendapat para ahli tafsir. Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini adalah vonis mutlak. Vonis bagi kita semua, seluruh Bani Adam, kita itu anak Nabi Adam, berada dalam kerugian. Nah, beliau lebih spesifik kerugian dari kebahagiaan akhirat.
Jadi kalau ada orang menyangkal, enggak, aneh gak rugi, aneh kerja, aneh kaya, rumahku besar, iya itu duniawi. Tapi kita semua adalah menuju kerugian dari kebahagiaan akhirat. Koma ya, kecuali nanti orang-orang yang dikecualikan di ayat ketiga. Jadi diamnya kita, kalau nggak ngapa-ngapain ini, kita sedang mengalami kerugian dari kebahagiaan akhirat, menurut Ibnu Katsir. Nah, sedangkan Imam Qurtubi menyatakan bahwa apa nih ya, bahwa nih, bauha ya, manusia merugi karena menukar. Nah, modal yang kita bahas di awal tadi apa? Waktu. Potensi untuk bisa beramal dengan imbalan yang fana, hawa nafsu dunia. Waktunya hanya mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia. Ini menurut Imam Qurtubi, itu yang menyebabkan dia rugi. Waktu yang seharusnya berpotensi untuk mengambil amal, dia habiskan untuk ngejar dunia. Ayo, kita identifikasi, Bu. Identifikasi dulu lah. 24 jam itu banyak dunianya atau akhiratnya? Jujur nih. Tapi nggak usah disebutin, nggak usah nyalain audio. Rugi ya. Udah, ini jawabannya masing-masing ya. Termasuk yang berbicara. Waktu kita habiskan untuk mengejar dunia atau mengejar akhirat. Banyak di majelis ilmu atau banyak di majelis dunia. Pikiran kita ini banyak kita pikirkan untuk hal-hal dunia atau hal-hal akhirat. Oh, kita ngaji 2 jam ya udah pegel gitu ya. Pegel ya, saya pegel. Tapi kalau ngurusin masih wah, rapat nih, meeting di mana? 3 hari 3 malam, kuat ya. Saya itu. Kalau yang ibu-ibu nggak tahu. Kayaknya banyak ngajinya ibu, insya Allah. Sholat 5 menit pegel. Tapi kok nyekrol, nyekrol lah Allah. Ini hari ini Masya Allah. Gitu ya. Ini menurut Imam Qurtubi ya, bukan menurut Ana. Kenapa? Manusia merugi karena menukar modal yang kekal, modal yang nggak akan kembali yaitu waktu. Yang potensi untuk beramal, dia tukar dengan dunia yang fana, hawa nafsu. Inilah transaksi yang gagal total. Jadi kalau sehari ini kita diberikan waktu 24 jam, kok kita transaksinya hanya sekedar mengejar duniawi, nggak ada esensi, efek akhiratnya. Nah, ini makna yang mendalam dari Imam Qurtubi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah. Kita lanjutkan. Pelajaran utamanya apa ini? Ayat ini membalik logika manusia. Nah, logika kita itu karena kebalik. Maka kita dibalik ulang dari ayat ini. Manusia merasa status asalnya baik-baik saja, kan gitu kan? Baik-baik saja. Atau bahkan beruntung, investasinya jalan terus, sahamnya naik, kan gitu kan? Sama apa ini? Saham dunia akhirat. Allah menegaskan status asalmu itu rugi. Bocor, bukan bukan bocor, apa tadi? Jebol ini, jebol ini. Bukan bocor lagi, jebol ini. Kalau ini di mana sebagai indefinitif. Ya. Nah, tadi kita sebutin di awal, seperti es yang terus mencair. Ya, kita tuh bingung ya, ahli ekologi gitu kan. Ekologi yang tentang apa? Lingkungan. Wah, itu es di kutub sudah mencair. Ya, nggak usah ngomongin es di kutub. Es waktu kita juga mencair gitu kan. Es kita mencair terus nih gitu. Waktu kita mencair terus. Setiap detik yang berlalu dari usia kita adalah kerugian jika tidak diisi dengan sesuatu yang bernilai. Kalau dari jam 10 tadi mudah-mudahan bernilai 1 jam ini insya Allah. Ya, dari Senin sampai Jumat kita capek-capek ngejar dunia. Mudah-mudahan 2 jam ini bisa mengimbangi kesibukan dunia kita insya Allah. Itu pun kadang kelewat juga. Ngaji Al-Quran itu ya Allah. Oh itu, ini anak ini kan kadang kelewat sibuk. Padahal lingkungannya Al-Quran. Anak 24 jam 7 hari ini kan di pondok terus. Ya. Apalagi yang dia jauh dari Al-Quran itu, yang mungkin lingkungannya jauh. Ya Allah, maka ini kita harus ayo identify. Ayo kita ini. Alhamdulillah hari ini Allah mudahkan kita untuk interaksi dengan Al-Quran. Belajar memahami innal insana lafi khusr ini ya. Innal insana lafi khusr. Kapan akan beruntung?
keberuntungan adalah sebuah pengecualian yang harus diraih, bukan hak otomatis. Jadi kita tuh nggak ada otomatis untung tuh nggak ada. Ya, otomatis sahamnya naik tuh nggak ada. Sahamnya kita rugi terus. Ya. Nah, nanti kita bahas di ayat ketiga ini. Jelas ini ya. Nah, relevansinya apa? Definisi rugi, rugi modern saat ini ya, seringkali bersifat material gitu kan. Rugi bisnis, hilang jabatan, PHK gitu, turunnya status sosial. Allah mendefinisikan ulang kerugian hakiki itu menyia-nyiakan umur untuk selain ketaatan kepadanya. Aduh, berat nih. Otomatis langsung rugi gitu kan. Otomatis kalau seandainya di sini ada statusnya, ada labelnya tuh labelnya rugi gitu. Kalau seandainya kita umurnya itu disia-siakan, nggak ada ketaatan sama sekali. Tiap hari maksiat, tiap hari jauh dari Allah, itu langsung label ruginya itu udah pro gitu. Kalau orang ahli maksiat itu label nih kalau ada rencananya udah expert dalam bidang bermaksiat. Alhamdulillah. Tapi yang hadir nih expert dalam bidang ketaatan pada Allah insya Allah. Karena nggak ada waktu yang disia-siakan. Waktunya untuk ibadah pada Allah insya Allah. Bahkan di kantor itu aneh yakin ini yang hadir nih. Apa itu kerja itu? Gitu kan. Saya itu sibuk kerja itu cuma menunggu datangnya waktu sholat. Masya Allah. Jadi kerja depan laptop, kerja ketemu klien itu adalah selingan. Selingan menunggu pekerjaan yang asli. Yaitu menunggu datangnya sholat. Masya Allah. Ini baru definisi yang sebenarnya dia adalah untung. Tapi kalau seandainya sholatnya hanya sekedar beban, udah zuhur nih. Padahal meeting kita masih seru, ada zuhur. Kok dia nyalain zuhur? Antar dulu zuhurnya, antar dulu lah. Allah. Secara default dia udah rugi, dikasih kesempatan untuk menjalankan keuntungan, malah dia Allah Akbar. Baik, nomor dua, seseorang siapapun kita bisa menjadi bos yang tersukses di dunia, menjadi orang terkaya di dunia. Namun di mata Allah, fi khusrin dia itu rugi jika ia tidak memenuhi syarat di ayat berikutnya nanti. Terserah apapun jabatan Anda, entah jadi presiden, entah jadi raja, bos tersukses, orang terkaya. Namun di mata Allah, kalau dia tidak memenuhi syarat yang berikutnya ini nanti, dia akan fi khusrin. Gitu ya. Baik, ini baru dua ayat nih, Masya Allah. Ini kalau kita tadabbur nih seharusnya membuat kita semakin semangat untuk ibadah. Illa, illa, apa illa itu? Diartikan sebagai huruf pengecualian. Istithna, istithna, pengecualian. Acceptable, gitu kan? Acceptable. Menunjukkan bahwa kelompok ini mutlak selamat. Nah, mutlak ini selamat. Kalau tadi kita ngomongin rugi, 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 udah. Ini ternyata illa. Cuman golongan ini saja yang pasti beruntung. Yang lain nggak ada. Jadi yang pasti beruntung ada apa? Ada sebuah apa namanya spesialisnya, bukan spesialis apa itu namanya sesuatu yang menjadi kelebihan baginya gitu. Ini adalah ayat pengecualian istilahnya yang memberikan jalan keluar dari vonis kerugian ini. Udah, kuncinya ada nomor tiga ini. Kalau nggak mau rugi, ya. Vonis kerugian nomor ayat 2 tadi. Nah, ayat ini adalah pengecualiannya, memberi jalan keluarnya. Ada solusinya. Jadi kalau kita tadi ngomongin, aduh rugi nih, rugi, rugi. Enggak, sekarang kita lagi ngomongin, sengaja tadi kita fokus dulu rugi, rugi, rugi. Setelah itu kita cari nih, ya, mana yang bikin nggak rugi. Nah, keempat syarat ini yang kita bahas nanti inilah satu paket yang tidak dipisahkan. Ya, amanu wa amilus sholat sampai akhir ini itu empat syaratnya yang kita bahas. Dan bersifat mutlak. Satu sama lain nggak bisa terpisah. Jadi kalau satu, nah nggak bisa. Kalau cuma satu saja nggak bisa. Nggak terbukti. Satu paket. Ya, saya bilang empat syarat ini satu paket yang tidak terpisah. Jadi kalau kita nggak mau rugi harus ada empat ini harus terpenuhi ini. Kalau empat ini nggak ada, balik lagi ke ayat kedua berarti rugi. Rugi gitu ya.
dan bersifat mutlak. Mereka yang memenuhi 4 syarat ini dijamin, yang menjamin Allah sendiri, selamat dari kerugian yang universal pada ayat sebelumnya. Yang indefinitif tadi. Yang indefinitif tadi. Tapi 4 syarat itu, pertama kita bahas. Adanya keyakinan. Yakin dulu. Iman dalam bahasa Arabnya. Adanya keimanan. Adanya ilmu. Kalau kita lebih luas lagi, adanya iman atau adanya ilmu. Karena nggak mungkin kita bisa beriman kalau nggak ada ilmu kan itu. Ilmu, adanya wawasan tentang keyakinan kita. Nggak sekedar ngomong saja. Kita sebutkan, ini adalah pondasinya. Iman bukan sekedar pengakuan lisan ya. Karena apa? Kalau orang cuma ngomong, oh aku beriman, akhirnya nggak. Tetapi pembenaran yang kokoh dalam hati. Tasdiqun bil qalb. Saya mau nulis panjang tapi tadi kayaknya nggak cukup. Maka saya sebutkan saja. Iman itu at-tasdiqun bil qalbi. Pertama adalah jujur, kokoh dalam hati. Kemudian wal qaulu bil lisan. Lisannya menyampaikan, ya. Wa takrirul bil lisan. Mentakrirkan, mengakuinya. Ketiga, wal amalu bil jawarih, yaitu ada bukti dengan anggota badan. Ini namanya baru iman. Jadi kalau oh udah orang muslim ya muslim beriman ya iman dong. Tapi kalau setelah itu dia nggak hanya dalam hati saja atau dalam lisan saja. Kalau lisan saja berarti menjadi munafik. Kalau dalam lisan dan hati nggak ada perbuatan fasik. Buat apa kita? Padahal sudah ada iman nih. Maka kita sampaikan satu ini belum cukup. Tapi nggak apa kita sebutkan dulu. Minimal kita tahu apa itu iman. Ya, bukan hanya dalam hati tapi yang melahirkan ketundukan total dan membuahkan amal. Nah, Imam Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa iman adalah ilmu. Nah, kita sebutkan namanya ilmu. Adanya ilmu yang melahirkan keyakinan. Ilmu, sebuah ilmu, wawasan yang melahirkan keyakinan tentang adanya apa itu Allah, bagaimana Rasulullah, dan Rasul yang lainnya, hari akhir yang menjadi bahan bakar bagi seluruh aktivitas hidup. Jadi ilmu. Iman adalah ilmu. Ya, betul-betul meyakini akan Allah itu Esa, meyakini Nabi Muhammad itu harus berilmu. Dan ketika sudah ada ilmunya, maka muncullah keimanan yang kuat. Dan itu dalam istilah istilah apa? Transaksinya namanya modal dasar, modal atau roksul mal. Kita mau bertransaksi gitu. Contoh mau bisnis ada modalnya kan itu. Modal awalnya apa? Uang nih gitu. Nah, modal awal kita untuk keselamatan adalah iman atau ilmu. Ya, baik, itu yang pertama. Kedua, harus ada aksi nyata. Harus ada aksi nyata. Kalau iman saja, semua orang bisa mengatakan. Tadi kan, orang munafik ngomong beriman. Orang fasik ngomong beriman. Kan gitu kan. Tapi perbuatannya harus nyata. Ada orang yang mengatakan, nggak apa-apa, yang penting hatinya nggak bisa. Harus terbukti dua-duanya. Harus sinkron antara yang di dalam hati, yang di lisan, sama perbuatan harus sinkron. Tadi, al-imanu tasdikun bil qalbi, wal iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih. Tiga ini harus sinkron. Hati, lisan, perbuatan. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, kok maling, kok korupsi, nggak ada iman dia. Bohong. Kan itu. Kalau itu imannya hilang, iya. Imannya lagi hilang. Jadi kalau ada orang beriman, contohnya kita nih, kita beriman, ngaku beriman. Kok waktu itu melakukan kemaksiatan, kala itu imannya lagi hilang. Kalau mati dia mati dalam kondisi naudzubillah, burukan, hilang iman. Maka harus menghadirkan aksi nyata. Namanya amal soleh. Makanya kita sampaikan dalam Al-Quran ketika kita ngomongin iman, maka dia akan ada bukti selalu dihadirkan amil soleh. Alladzina amanu wa amil solihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya gitu. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya alladzina amanu insatim kabair. Jadi semuanya ayat iman itu pasti disandingkan dengan aksi nyata.
Ya, sama lah. Kalau pasangan kita ngomong secara lisan katanya ngomong cinta, tapi realitanya nggak ada aksi nyatanya, nggak menafkahi kan ngomongnya cinta, tapi kok aksi nyatanya kayak gitu. Berarti kalau iman saja modelnya sudah ada, tapi nggak ada aksi nyata, bohong. Imannya bohong, cintanya dusta. Nah, baru ada yang kedua namanya aksi nyata. Harus ada amal soleh. Apa itu amal soleh? Ini adalah konsekuensi logis dari iman. Iman yang benar pasti akan ada termanifestasi dalam perbuatan gitu kan. Iman, aku cinta sama istriku, nah aku akan nafkahi, aku akan berkata lembut, bertutur kata yang baik, kan gitu. Aku beriman pada Allah, maka menjalankan perintah Allah. Namanya amal soleh. Nah, sesuatu amal disebut amal soleh kalau ada dua syarat. Pertama, hanya ditujukan kepada Allah. Bukan untuk riak, pamer, sum'ah, dan lainnya. Kedua, caranya sesuai dengan tuntutan dari Rasulullah SAW. Ini udah kita bahas ya dulu ya. Kapan sesuatu disebut amal, amal soleh. Nah, dalam transaksional itu namanya keuntungan. Kita sudah bertransaksi punya modal uang, kok dapat untung? Nah, itu namanya ribah atau aksi nyatanya. Aksi nyatanya namanya solihat, bentuk jamak. Kenapa? Menunjukkan amalnya harus banyak. Jadi kalau mau selamat, punya modal ilmu keimanan, kedua punya amal yang banyak berkelanjutan dan sesuai syariat, ikhlas dan ittiba. Nah, kata solihat jama ini menunjukkan bahwa amal soleh itu mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, bukan hanya ritual saja, bukan hanya di masjid saja, tapi juga sosial. Ya, iman itu urusannya kepada Allah, ambil amal soleh urusannya pada manusia. Jadi kalau hanya ahli sholat, tapi kehidupan manusia yang nggak baik, berarti tidak sempurna. Apa salah satu dan syarat yang kedua. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tawasau bil haqq. Tawasau wasiat ya, atau nasihat. Wasiat bil haqq dengan kebenaran. Ini kita dalam kurung tanggung jawab sosial atau berdakwah. Jadi kalau sudah punya keimanan, hatinya, lisannya, perbuatannya sinkron, maka setelah itu nggak berhenti di situ. Harus memiliki tanggung jawab sosial dengan kanan kirinya yang terdekat dulu. Maka Allah berfirman, ku anfusakum wahalikum. Minimal dari keluarganya dulu. Berdakwah, punya tanggung jawab sosial. Setelah ngaji ini, jangan berhenti untuk diri sendiri. Apa yang dipelajari, nggak boleh berhenti untuk sampai di sendiri. Kalau seperti itu, mungkin kita nggak kenal Islam. Kalaulah seandainya Nabi Muhammad kali itu berhenti berdakwah, mungkin jadi kita khusar lagi, khusar. Ya. Kata tawasau menunjukkan adanya partisipasi dua arah. Tadi ya, kita sebutkan di awal, saling. Artinya keselamatan tidak bisa diraih sendiri. Setelah diri menjadi soleh, ada kewajiban untuk berdakwah kepada orang lain. Adanya hubungan timbal balik. Bayangkan Nabi Muhammad disiksa oleh kaum Quraisy, disiksa ke Taif. Wah, aku dipukulin, dilempar kotoran, dilempar batu, diperangin. Ah, nggak usah lah, capek, capek saya. Kalau capek kali itu kita tidak kenal Al-Quran, nggak kenal siapa Allah ya Allah. Maka kita diajarkan untuk bertanggung jawab sosial, mengajarkan kanan kirinya. Jangan sampai kita udah ngaji, ternyata ada keluarga kita yang nggak kenal Allah. Nantinya ini bisa berhujah, bisa komplain pada Allah. Ya Allah, aku nggak mau tuh orang itu. Dia ahli ngaji tapi mendiamkan aku. Padahal aku tuh keluarganya. Gimana? Dan akan ditanya, kenapa nggak berdakwah? Kenapa nggak memiliki tanggung jawab sosial? Masya Allah. Ini agama kita mengajarkan bukan hanya egois diri sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Ini adalah aktivitas proaktif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keimanan dan amal soleh. Nah inilah pilar kesolehan sosial proaktif. Mengajak orang lain untuk, jadi kalau kita ngaji ini, nggak apa-apa. Bagus. Mengingatkan temannya, ayo ngaji, ayo ngaji. Berarti kita sedang mengamalkan yang ketiga. Ya.
Biarin ah, ngaji nggak tahu ngaji terserah dia aja. Nah, ini namanya kita nggak mengajarkan yang ketiga. Jadi kalau kita berusaha mengingatkan yang lain, memberikan nasihat, itu sedang mengamalkan yang ketiga. Tawasau bil haq, menyampaikan tanggung jawab kebenaran kepada orang lain. Berdakwah. Nah, berarti kita sudah dapatkan syarat yang ketiga. Nah, Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara hubungan vertikal pada Allah dan kepada horizontal sama manusia. Ini ajaran Islam itu, Masya Allah. Keempat, kita percepat. Keempat, nasihat sabar, ketahanan kolektif. Nah, ini saya tulis saja, ini bukanya. Ini adalah pilar pengikat yang menguatkan tiga sebelumnya. Lihat, dalam keimanan, menjaga keimanan itu nggak sembarangan. Nabi Muhammad SAW harus iman tuh, orang yang baru mau masuk Islam itu kan banyak godaannya. Godaannya banyak. Mau mau ngaji ini kan godaannya banyak. Betul ya? Ngaji ini kan godaannya banyak. Mau sholat godaannya banyak, ngantuk dan lainnya. Mau berdakwah godaannya banyak. Itu tidak akan terwujud. Tiga ini tidak akan terwujud kalau nggak ada tawasau bis sabr, ketahanan kolektifnya. Maka disebut ini, mengapa ia disebut khusus sebagai al-haq? Ah, setelah al-haq, kenapa? Kenapa disebutkan setelah al-haq baru sabar? Ya, ternyata Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan jalan iman nomor satu tadi, jalan amal soleh nomor dua, jalan dakwah pasti akan penuh rintangan. Kita sebut tadi kan, tanpa kesabaran semua akan runtuh. Ya. Ista'inu bis sabr, berarti menjalankan apa? Menjalankan amal soleh. Wassalah. Ista'inu bis sabri wassalah. Sabar baru bisa menjalankan amal soleh. Kalau tanpa kesabaran, tanpa ketiga ini, maka semuanya akan runtuh. Mau apapun, ya kita harus sabar. Nah, kesabaran ini dalam hal apa? Ada tiga hal. Nah, ini kunci kita ya. Kita itu sabar dalam hal apa? Dalam tiga hal. Pertama, sabar dalam as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Ngaji, pegel duduk ini ya. Dengarkan radio rusak kayak gini. Kayak radio rusak ini. Ya. Ini kan kalau nggak sabar pegel kan. Ya. Lama bener ngomongnya kayak gitu kan. Kalau nggak sabar nih kabur nih kan gitu. Kalau nggak sabar sambil rebahan, sambil tiduran atau ini kan gitu ya, kayak sabar. Nah, gitu kan. Atau dalam hal sholat. Kalau nggak kuat ya nggak akan sholat. Haji, umroh dan lainnya itu kita dituntut sabar. Kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Aduh, maksiat itu kayaknya enak nih, tapi kan harus sabar. Korupsi enak nih, tapi harus sabar. Ya, mendekati zina enak nih, tapi kan harus sabar. Kalau enggak ya makan masih lagi. Ya, yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir dan musibah. Sakit, kehilangan harta yang dicintai, kehilangan orang yang disayangi, itu takdir. Harus sabar. Kalau enggak runtuh. Nah, ini tiga hal yang kita dituntut untuk sabar. Baik. Jadi poinnya ya, empat poin tadi ya. Empat poin yang dia akan selamat, dan empat-empatnya itu dia saling mengingat antara satu dengan yang lain. Kalau enggak, berarti secara default rugi. Pelajaran utamanya, iman dan amal soleh adalah pasangan yang tak terpisahkan. Iman adalah akar, amal adalah buahnya. Keselamatan di dunia dari hati yang benar. Ya, keselamatan dimulai apa? Dari hati yang benar, yaitu beriman, yang dibuktikan dengan tindakan yang benar, yaitu amal soleh. Nah, seorang tidak boleh hanya baik untuk dirinya sendiri. Ini ngomongin amal soleh tadi kan. Tawasabil haq. Tidak bisa egois. Tak boleh egois. Kemudian dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia wajib menyebarkan kebaikan. Tawasau bil haq. Mengamalkan al-haq, kebenaran, itu berat ya. Penuh ujian, ya. Banyak orang yang suka. Oleh karena itu, dia harus selalu didampingi tawasau bis sabr. Harus ditali dengan kesabaran. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak sabar, ya gimana? Beliau tinggal berdoa pada Allah, ya Allah, aku nggak sabar, habiskan orang yang memusuhiku, habis. Doa Nabi.
Ingat ketika kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang pergi ke Taif ya. Beliau ketika sedang ke Taif, kan beliau dilempar tuh. Dilempar batu. Ya Allah, beliau jauh-jauh perjalanan dari Mekah ke Taif. Malah disiksa, dipukulin, diusir. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW duduk di sebuah lembah. Malaikat penjaga gunung kala itu geram, marah. Akhirnya datang Nabi, ya Rasulullah. Kalau seandainya saat ini pula engkau memerintahkan aku untuk membinasakan penduduk Taif, maka akan aku angkat ini gunung ini dan aku timpakan dirinya langsung seketika juga. Kalau Nabi nggak sabar, habis itu penduduk Taif. Ya, yang umroh pasti tahu di mana Taif itu ya. Udaranya sejuk kayak di puncak itu kan. Itu hampir habis. Tapi Nabi SAW beliau mengatakan, enggak, aku ingin dari penduduk yang membangkang ini akan lahir generasi-generasi yang dia menyembah Allah. Masya Allah, sabar. Kalau nggak sabar nih ya, kita pun kalau nggak sabar ya nggak akan berdiri, nggak akan berdiri untuk sholat. Kalau nggak sabar nggak akan kita datang ngaji seperti itu. Ya, anak berdiri sendiri kalau nggak sabar ya pegel gini contohnya nggak akan ikut ngaji juga kan gitu. Tapi ya kita dituntut untuk sabar. Ya, sebagai energi dan daya tahan kolektif. Ya. Terakhir, ini kita rangkumkan review secara global dari surah Al-Asr. Nah, poin utamanya dalam formula hidupnya surah Al-Asr itu adalah konstitusi 3 ayat yang memenangkan kehidupan. Dia mengajarkan bahwa hidup adalah perdagangan yang tak terbatas waktu. Yang hanya bisa dimenangkan dengan investasi 4 pilar tadi ya. Ya. Kemudian apa poin utama yang kedua? Manajemen waktu ilahi. Di era yang penuh gangguan ini, surah Al-Asr mengingatkan bahwa waktu adalah modal cair yang harus segera diubah menjadi aset abadi. Waktu kita yang terus meleleh ini harus diubah menjadi amal soleh. Bukan dibiarkan habis sia-sia, waktunya menetes terus. Kemudian poin yang ketiga, melawan individualisme, jangan egois ya. Surat ini menolak apatisme sosial, orang yang anti sosial. Kepentingan komunitas lebih tinggi daripada sekedar perbaikan diri. Ya, dirinya baik sendiri, tapi kanan kirinya maksiat, nggak baik juga. Ya, setelah beriman dan beramal soleh, sudah beriman dan beramal soleh, ada kewajiban selanjutnya, itu saling menasihati. Itu adalah termasuk ternyata kita dakwah itu termasuk bagian syarat keselamatan. Jadi, ya Allah aku udah beriman ya Allah. Ya Allah aku udah amal soleh. Belum selesai. Hari yang ketiga, Allah akan nanya, anakmu gimana? Kanan kirimu gimana? Keluargamu gimana? Maka Allah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum. Enggak hanya diri kita sendiri, tapi juga harus keluarga. Inilah perintahnya tawasau bil haq. Kemudian solusi krisis mental. Ini poin yang kita ambil. Tawasau bis sabar adalah solusi kolektif untuk krisis ketahanan dan kesehatan mental. Kita harus menjadi sumber dukungan spiritual dan emosional bagi sesama dalam menghadapi tekanan hidup dan perjuangan menegakkan kebenaran. Jadi harus senantiasa menjaga kesabaran dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Alhamdulillah. Agak bilang mohon maaf ya. Barakallahu fiik.